Di tengah padatnya rutinitas, menonton serial bisa menjadi salah satu pilihan hiburan yang tepat. Namun karena saking banyaknya judul, episode, dan season yang ditawarkan, kadang kita bingung mau menonton yang mana dulu. Bila tidak ada waktu untuk menyaksikan series dengan episode yang panjang atau season yang banyak, kamu bisa menyaksikan mini series yang memiliki episode yang minim, namun tetap dengan cerita yang seru. Jonathan has a hard time talking about it. Killing grandma. When's it happening? Di urutan yang pertama ada Blackbird. Blackbird mengisahkan tentang seorang wanita bernama Lily yang mengumpulkan keluarga besarnya untuk menyampaikan kabar kematiannya. Memasuki usia senja, kehidupan Lily harus terusik dengan penyakit mematikan yang ia derita. Setelah dokter menyatakan ia akan segera kehilangan mobilitas fisiknya, Lily pun mengambil keputusan yang terbilang kontroversial. Ia akan meminta bantuan sang suami, yaitu Dr. Paul, untuk meracik ramuan obat-obatan yang dapat mengakhiri hidupnya. Namun sebelum menjalani tindakan medis, Lily mengundang anak-anak dan beberapa rekannya untuk menghabiskan malam bersama. Mereka adalah Jennifer, Anna, Liz, Michael, dan Chris. Di hadapan orang-orang terdekatnya, Lily pun mulai memaparkan informasi soal kondisi kesehatannya. Jennifer dan Anna menjadi pihak yang nampaknya tidak bisa menerima keputusan sang ibu dengan baik. Bahkan Anna berencana untuk menghubungi panggilan darurat 911 saat Paul menyuntikkan obat kepada Lily. Has to all be spent on hookers and blow. I love you, sweet girl. You gonna give me some life advice? Wonderful life. It's just us. You and I. Who you were in the park with? I just got lost. Where did you see the lady? Di urutan selanjutnya, ini ada When They See Us. When They See Us adalah miniseri televisi web drama tahun 2019 yang disutradarai oleh Ava DuVernay yang berjumlah 4 episode. Series ini diangkat dari kisah nyata kasus pidana kontroversial Central Park Jogger Case yang terjadi pada tahun 1989. Secara umum, film ini bercerita tentang kasus diskriminasi hukum yang dialami 5 remaja kulit hitam yang didakwa melakukan pemerkosaan dan penyerangan kepada seorang perempuan di Central Park, New York City. Polisi menangkap 5 pemuda kulit hitam dan ditetapkan menjadi tersangka oleh pengadilan. Kelima pemuda tersebut bernama Kevin Richardson, Antron McRae, Yusef Salam, dan Corey Weiss. Mereka berlima ini diberikan julukan yaitu Central Park Five, akan tetapi kelimanya bukanlah pembunuh yang seperti dituduhkan. Intimidasi hingga teror yang luar biasa dialami oleh kelimanya. Mereka akhirnya menjalani hukuman pidana sejak tahun 1989. I don't think we should admit to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. That can happen to a person. Can you think of any? Everyone wants to judge you. Di urutan selanjutnya, ini ada The Cry. The Cry adalah serial drama psikologis misteri televisi tahun 2018 yang ditulis oleh Jacqueline dan diadaptasi dari novel di tahun 2013 dengan judul yang sama karya Helen Fitzgerald. Miniseries ini terdiri dari 4 episode. Serial ini bercerita tentang Joanna Lindsay, seorang guru sekolah yang bayinya Noah yang berusia 4 bulan menghilang saat dia dan tunangannya yang bernama Alistair sedang mengunjungi keluarga di Australia. Joanna dan Alistair ini adalah seorang orang tua yang muda yang melakukan perjalanan dari Skotlandia ke sebuah kota di Australia untuk mengunjungi keluarga dan memperjuangkan hak asuh putri Alistair yaitu Chloe melawan mantan istrinya di Australia yang bernama Alexandra. Dalam perjalanan dari Melbourne ke kota pesisir, bayi laki-laki mereka yaitu Noah pun hilang. Setelah tragedi itu, di bawah pengawasan publik, hubungan mereka runtuh dan keadaan psikologisnya pun hancur. How well do we know him? Please let him come home to us. What if I have a bad dream? What if I dream that into the dark and me get hurt? Di urutan selanjutnya ada The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House adalah serial televisi drama horor supernatural yang dibuat dan disutradarai oleh Mike Flanagan. Seri ini didasarkan pada novel dengan judul yang sama oleh Cyril Jackson yang terbit pada tahun 1959 dengan jumlah 10 episode. Berlatar musim panas pada tahun 1992, Al Grant dan Olivia Grant mengambil keputusan besar untuk membeli rumah besar tua yang terletak di atas bukit. Dengan bakat Olivia sebagai perancang rumah, mereka berharap rumah ini dapat segera direnovasi dan dilepas ke pasaran. Nantinya, uang hasil penjualan akan digunakan membangun rumah impian keluarga Grant yang juga didesain oleh Olivia. Pasangan tersebut memiliki 5 orang anak, yakni Stephen, Shirley, dan si kembar Luke dan Neil, serta Theo yang menunjukkan reaksi beragam soal kepindahan mereka. Meski menyukai tempat tinggal baru mereka yang luas, ada beberapa kejadian aneh yang mulai dialami kelima kakak beradik ini.
dream. We feel uncomfortable. The more that we know, the more brittle we become. Di urutan selanjutnya ada Midnight Mass. Serial Midnight Mass merupakan miniseri berjumlah 7 episode yang rilis pada tanggal 24 September tahun 2021. Mike Flanagan adalah kreator di balik serial ini. Alur cerita dari serial ini berpusat pada kisah sebuah komunitas di pulau kecil bernama Crooked Island yang terisolasi. Ditinggali oleh sekitar 100 orang, masyarakat di pulau ini terkenal sangat religius. Gereja Santa Patrick menjadi pusat peribadatan yang dipimpin oleh seorang pastor berusia senja dan sering sakit-sakitan. Komunitas itu lalu terpecah setelah kedatangan seorang pendeta misterius. Kemunculan pendeta yang sangat muda itu bertepatan dengan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan. Sang pendeta pun disangkut pautkan dengan kejadian aneh dan mengerikan itu. Peristiwa-peristiwa ajaib yang menimpa masyarakat di Crooked Island setelah kedatangan pendeta tersebut juga memunculkan permasalahan baru. Suatu semangat keagamaan baru muncul dan menguasai komunitas di pulau tersebut. Serial ini dibintangi oleh Henry Thomas, Kate Siegel, dan Annabeth Gish dan lainnya. Who are you? He tied my hands. No signs of forced entry. Single neighbor saw or heard a thing. He brought a blindfold. You think Marie... Di urutan selanjutnya ada Unbelievable. Miniseries Unbelievable diangkat dari kisah nyata dan terinspirasi dari artikel investigasi berjudul An Unbelievable Story of Rape yang diarahkan oleh Susanna Grant. Karya tersebut dibuat oleh dua jurnalis Amerika bernama Christian Miller dan Ken Armstrong. Series yang terdiri dari 8 episode ini mengisahkan sosok Mary Adler. Kisah bermula pada tahun 2008 saat ia diserang oleh seorang laki-laki tak dikenal dan memperkosanya selama berjam-jam serta memotret badannya. Kejahatan itu pun berlangsung di dalam apartemennya sendiri di Lynnwood, Washington, Amerika Serikat. Tak hanya itu, pelaku bahkan mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana Mary apabila ia melapor ke polisi. Sayangnya tersangka tak meninggalkan jejak sama sekali, sehingga dalam jalan cerita series tersebut polisi kesulitan membengkuknya. Mary yang masih belia yang sedang mengalami trauma mendalam diperlakukan seolah kriminal oleh polisi yang menangani kasusnya. Pada akhirnya di bawah tekanan ia mengakui secara terpaksa bahwa dirinya telah berbuat laporan palsu. New evidence, new leads. You could have detectives from 8 different departments. This is something they carry with them forever. Pinch myself and say, look at my hands, count my fingers, stay calm. Di urutan selanjutnya ada Behind Her Eyes. Miniseries yang berjudul Behind Her Eyes ini digarap oleh Steve Lightfoot yang dirilis pada tahun 2021. Behind Her Eyes ini mengangkat kisah seorang ibu tunggal bernama Louise Bransley yang menjalin hubungan gelap dengan pria tampan yang ternyata merupakan bos barunya yang bernama David Ferguson. Meskipun kehidupan David terlihat sempurna dengan karir sebagai psikiater dan memiliki istri cantik bernama Adele, rupanya ia mempunyai beban masalah yang dipendam sendiri, sehingga membuatnya dihantui rasa bersalah dan bahkan membenci dirinya sendiri. Di sisi lain, Adele merasa kesepian dan terisolasi di rumah sejak menikah. Akibat kejadian masa lalu yang dilakukannya, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi memiliki suaminya sepenuhnya. Sementara perselingkuhan David dan Lois sebisa mungkin disembunyikan dari Adele. Cinta segitiga ini menjadi semakin rumit ketika Lois dan Adele justru menjalin persahabatan satu sama lain. We're just as tough as anyone else, just better at hiding it. Mom said she saw a ghost once. I'm not scared of them. Di urutan selanjutnya ada Sub-Objects. Sub-Objects adalah mini-seri psikologis yang diangkat dari novel berjudul sama karya Gillian Flynn. Seri ini dibuat oleh Martin Noxon dan disutradarai oleh Jen McFeely. Seri ini dibintangi oleh Amy Adams yang memerankan Camille Parker, wartawan emosional yang pulang ke kampung halamannya untuk mendalami kasus pembunuhan 2 anak perempuan. Camille di sini sedang berjuang melawan kecanduan terhadap alkohol dan tindakan menyakiti diri sendiri. 2 kebiasaan buruknya itu sedikit banyak dipengaruhi masa kecilnya yang cukup kelam. Suatu hari editornya Frank Curry mengirim Camille ke Wingate, kampung halamannya semasa kecil, sebab di daerah tersebut terjadi pembunuhan yang menewaskan 2 remaja. Mereka adalah Anne Hatch, gadis berusia 13 tahun yang dibunuh pada musim panas sebelumnya. Kemudian Natalie Kent, remaja 14 tahun yang masih hilang. Terlepas dari kondisi mentalnya, Camille berusaha menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin. Ia kemudian bertemu dengan detektif Richard Wells dan Bob Ness, ayah dari Anne. You cannot stop me, the man performing his work.
collaborate on this performance, you will never be wasted. Di urutan selanjutnya ada The Little Drummer Girl. The Little Drummer Girl adalah sebuah miniseries asal Inggris yang berdasarkan novel di tahun 1983 dengan judul yang sama karya John Le Carré dan disutradarai oleh Park Chan-wook. Serial ini dibintangi oleh Michael Shannon, Alexander Skarsgård, dan Florence Pugh yang terdiri dari 6 episode. The Little Drummer Girl memiliki alur cerita yang menegangkan dan penuh dengan adegan eksplosif tentang spionase dan pertaruhan internasional yang tinggi. Miniseries ini menceritakan kisah Carly di akhir tahun 1970-an. Ia adalah seorang aktris Inggris yang cantik secara romantis berteman dengan Baker, seorang pria tampan dan misterius selama liburannya di Yunani. Sementara itu, Carly adalah agenda ganda yang juga bekerja untuk Israel, namun tidak yakin dengan kesetiaannya sendiri. Perjumpaan dengan pria misterius itu bukan suatu kebetulan, namun sudah dirancang oleh mata-mata Croods. Don't confuse drama with reality. It's very dangerous. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice. Dan untuk di urutan terakhir, ini ada Chernobyl. Chernobyl adalah miniseri televisi drama sejarah berjumlah 5 episode yang dibuat dan ditulis oleh Craig Mazin dan disutradarai oleh Johan Renn. Chernobyl menceritakan bencana nuklir Chernobyl yang terjadi di Republik Sosialis Soviet Ukraina pada April 1986 dengan upaya penanganan pasca bencana. Alur serial ini dimulai dengan terjadinya sebuah peristiwa ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina pada tanggal 26 April tahun 1986. Peristiwa ini merupakan bencana nuklir terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah. Ledakan ini dibuka dengan adanya lonjakan energi secara tiba-tiba dengan reaktor nuklir nomor 4. Hal ini kemudian yang disinyalir memicu hancurnya tangki reaktor dan terjadilah rangkaian ledakan uap di PLTN Chernobyl. 2 tahun pasca kejadian diperlihatkan adanya upaya investigasi oleh Kepala Institut Kurchatov Valery Legasov. Institut Kurchatov kemudian membuat rekaman berisi keterangan yang berisi tuduhan jika Anatoly Daltov terlibat dalam insiden nuklir 2 tahun lalu. Madness. Itu dia 10 rekomendasi miniseries terbaik yang bisa kalian saksikan. Selain langsung tamat, minim episodenya juga membuat deretan judul tersebut tak menyita waktu kalian. Jadi, miniseries mana yang menjadi favoritmu?